Assalamualaikum, halo Sobat Fun Family. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabarnya dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Melanjutkan perjalanan wisata di Pulau Bali, tiba saatnya hari ini Fun Family akan wisata ke Nusa Penida. Dari Abian Serama Hotel, jaraknya ke Pelabuhan Sanur itu sekitar 2 km atau 8 menitan saja. Pelabuhan Sanur ini berada di kawasan pantai Matahari Terbit. Fungsi utama pelabuhan ini sebagai penyeberangan ke pulau-pulau sekitar seperti Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Dan jarak antara Pelabuhan Sanur ke Nusa Penida itu sekitar 26-30 km. Dan untuk waktu tempuhnya menggunakan fastboat itu sekitar 30-45 menit tergantung kondisi laut dan operator. Di sekitar pelabuhan ini banyak sekali operator kapal cepat yang melayani rute Sanur Nusa Penida dengan jadwal dari pagi hingga sore. Karena dari kemarin Fun Family sudah booking di travel GoTour Nusa Penida, jadi di sini Fun Family tinggal menukarkan tiketnya saja. Dari counter atau operator tiket, kita menuju ke pelabuhan utamanya untuk check-in ke fastboat menuju ke Pulau Nusa Penida. Di sini diharapkan Sobat Fun Family datangnya lebih awal ya. Idealnya sih 45 sampai 1 jaman sebelum jam keberangkatan. Jadi agar punya waktu untuk menukar tiket dan check-in. Bila keberangkatannya masih lama, Sobat Fun Family bisa mampir sebentar nih ke pantai Matahari Terbit. Karena memang lokasinya bersebelahan langsung. Jadi cukup dengan jalan kaki beberapa menit saja dari pelabuhan ke bibir pantai. Bila sudah membeli tiket online, Sobat Fun Family biasanya bisa langsung datang ke counter atau operator untuk menukarkan voucher dengan boarding pass atau tag untuk penumpang sebelum boarding kapal. Pada saat masuk, bila diminta tunjukkan identitas, tunjukkan saja voucher atau tiket elektronik. Dan beberapa operator akan memberikan tag atau name tag sebagai bukti boarding. Terima kasih. Wijaya masih nunggu sebelah sana ibu ya. Beginilah suasana pagi di sekitaran Pelabuhan Sanur. Oh ya, ada beberapa tips nih. Bila kalian ada keberangkatan pagi, lebih baik kalian ngalah ya untuk berangkat lebih pagi untuk menghindari macet. Sekarang Fun Family siap-siap mau boarding. Ikuti saja instruksi dari petugas kapal. Setelah dari area tunggu, kita akan diarahkan ke dermaga yang sudah tertata.
Kini di Sanur itu diberlakukan dry boarding, yaitu naik ke kapal lewat jembatan atau gangway dari dermaga tanpa harus masuk ke air. Di sini petugas akan memeriksa tiket atau boarding pass, dan setelah itu kita bisa naik ke kapal. Masuk ke kapal, kita bisa memilih sesuai dengan tempat duduk yang kita inginkan. Setelah semua penumpang naik, kapal akan berangkat. Bangku penumpang sudah terisi semua, dan pastikan ya sahabat Forever Family dapat tempat duduk yang nyaman, yang terlindung dari panas matahari ataupun cipratan air. Setelah 45 menit kita sampai di Pulau Nusa Penida. Dari sini Beliwayan sudah standby menjemput kita. Oh ya, di sini kita menggunakan GoTo Tour Nusa Penida. Nanti untuk nomor telepon silakan Family cantumkan ya. Setelah sampai pun di sini kita masih mengantri untuk keluar lokasi ini. Tujuan pertama kita setelah tiba di Nusa Penida ini yaitu kita akan menuju Paluang Klip yang berada di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kelungkung, Bali. Dan letaknya ini cukup dekat dengan kawasan Kelingking Beach. Jadi itu sekitar 5 menitan saja berkendara bila mau ke Kelingking Beach. Untuk kondisi jalan awalnya sih mulus ya, tapi setelah mau sampai itu kondisi jalannya bisa sempit, menanjak, dan ada beberapa bagian yang agak menantang. Menurut kita pilihan yang tepat bila kita ke Nusa Penida itu dengan menyewa mobil seperti ini atau ikut travel tour. Kita akan menempuh waktu sekitar 25 menitan untuk menuju ke Paluang Klip. Sebagian besar jalan ke Paluang Klip ini berada di wilayah barat atau selatan pulau. Beberapa bagian jalan cukup menanjak, berkelok, mungkin kondisi aspalnya kurang mulus untuk standar jalan besar. Jadi disarankan untuk berhati-hati ya, karena kondisi jalannya yang bisa sempit dan kadang kurang rata. Kita tiba di parkiran. Nah, dari parkiran sini hanya berjalan kaki ya untuk sampai ke titik pandang Paluang Klip. Memasuki wisata ini kita dikenakan tiket per orang itu 30.000. Untuk anak di bawah umur 10 tahun gratis.
Sampai di sini kita disambut dengan cuaca yang kadang hujan, kadang panas. Dari sini kita bisa melihat panorama tebing yang dramatis. Kita bisa melihat tebing hijau yang menjulur ke laut, termasuk sudut pandang yang unik dari Klingking Beach. Di sini tersedia beberapa spot foto yang menarik, tapi untuk itu kita bergantian ya. Datang ke lokasi ini tuh pada waktu agak pagian ya, atau sore hari agar cahaya lembut dan siluet laut itu terlihat bagus. Ada beberapa spot foto itu berada di tepi tebing yang cukup ekstrim, jadi hindari berdiri atau terlalu ke pinggir, serta perhatikan kondisi angin. Selain berfoto, di Paluang Cliff ini juga menawarkan pemandangan laut yang menakjubkan. Kita bisa melihat luasnya Samudra Hindia dari ketinggian tebing, dengan ombak yang menghantam karang di bawahnya. Pemandangan ini sangat mempesona, serta adanya angin sepoi-sepoi makin membuat tempat ini sangat cocok untuk melepas stres dan menenangkan pikiran. Di Paluang Cliff ini terdapat spot foto berupa replika kayu di atas tebing yang digunakan banyak pengunjung untuk berfoto dengan latar laut dan tebing, dan ini sangat instagramable sekali. Setelah puas berfoto-foto dan menikmati pemandangan dari atas tebing, kita akan menuju ke wisata selanjutnya, yaitu ke Klingking Beach, yang waktu tempuhnya hanya 8 menitan saja dari Paluang Cliff. Klingking Beach ini terletak di Dusun Karangdawa, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Tempat wisata ini memang selalu ramai, terutama di jam puncak atau musim liburan. Jadi jika ingin pengalaman lebih sepi, datang lebih pagi atau sore. Untuk yang menyukai petualangan, jalur menurun ke pantai juga menjadi tantangan tersendiri. Tebing ikonik tempat ini berbentuk mirip dinosaurus T-Rex yang menjulur ke laut, sehingga kerap disebut sebagai T-Rex Bay.
Dari sini terlihat hamparan pasir putih dan lautan biru jernih dengan pemandangan dramatis dari tebing-tebing curam yang menjadikan pantai ini salah satu paling indah di dunia. Oh ya, di sini tidak ada tiket masuk ya, alias free, tetapi ada biaya parkir untuk kendaraan. Dan untuk fasilitasnya sendiri tersedia toilet umum, ada tempat makan dan area istirahat. Setelah puas berfoto di Kelingking Beach, akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Karena sudah waktunya untuk makan siang, Beliwayan mengajak kita ke rumah makan terdekat. Dan ini sudah termasuk biaya turnya ya. Tiba di resto, kita mencari tempat duduk yang nyaman untuk makan siang. Tersedia menu yang sangat sederhana untuk kita pilih. Siang ini suasana resto cukup ramai. Makasih ya Mas. Iya. Setelah makan siang, kita akan melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata selanjutnya. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke destinasi wisata selanjutnya, yaitu ke Angels Billabong dan Broken Beach. Broken Beach terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, Bali.
Panorama yang sangat menakjubkan, mulai dari air laut yang biru dikelilingi batu karang, dan salah satu bagian karang membentuk siluet seperti terowongan di atas air laut. Tempat ini menampilkan tebing karst melingkar yang hampir membentuk peluk tertutup, dengan sebuah lubang besar di tebing yang terbentuk secara alami akibat abrasi laut. Sesudah mengunjungi Broken Beach, kita langsung menuju ke Angel Billabong karena memang ini lokasinya berdekatan ya, jadi bisa satu rute dalam satu waktu kunjungan. Angel Billabong ini terletak di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Dan objek wisata ini adalah sebuah kolam alami yang terbentuk dari karang atau erosi batuan di tepi laut. Yang tidak boleh dilewatkan, sudah jauh-jauh kemari, jangan lupa untuk bersuah foto. Billabong ini semacam kolam batu yang terbentuk secara alami, di mana air laut masuk ke dalam cekungan batu dan menciptakan semacam kolam renang yang dikelilingi tebing. Dan panorama tebing atau laut lepas yang dramatis ini sangat populer untuk berfoto karena kombinasi batuan keras, air jernih, dan panorama lautnya. Setelah mengunjungi Broken Beach dan Angel Billabong, Beliwayan mengajak kita ke sebuah tempat di mana pemandangannya ini benar-benar memukau bila kita melihat dari sisi lain. Mengunjungi Nusa Penida ini benar-benar di luar dugaan. Tebing-tebing tinggi, laut biru jernih, dan formasi batu alami bikin takjub dari awal sampai akhir. Di Nusa Penida ini kita bisa melihat panorama alam yang dramatis dan fotogenik. Dan banyak pengunjung seperti merasa di dunia lain. Indah tapi tetap alami. Dan belum terlalu banyak tersentuh pembangunan. Memang sih jalannya tuh memang menantang. Tapi begitu sampai di lokasi semua capek langsung terbayar. One day trip bersama Beliwayan akan segera berakhir. Kita berpisah di dermaga Buyuh ini. Mengenai biayanya, nanti bisa hubungi langsung Beliwayan. Dijamin murah dan harga cukup bersaing. Nah, Bli, terima kasih banyak ya, sukses ya. Terima kasih ya. Sehat Pak. Jangan kapok ya. Pulang. Kesan mengunjungi Nusa Penida itu seringkali bukan hanya dari tempatnya saja, tapi dari keseluruhan pengalaman. Mulai dari naik kapal pagi-pagi dari Pelabuhan Sanur, melihat matahari terbit di Pantai Matahari Terbit, perjalanan di jalan yang berliku, lalu kita makan siang, menuju ke lokasi selanjutnya, dan pulang dengan kamera penuh foto dan video, juga hati yang penuh kesan. Menuju arah pulang, kapal ini terisi tidak terlalu penuh oleh penumpang.
Oke, sahabat Friend Family, sampai di sini dulu ya. One day trip ke Nusa Penida bersama Friend Family. Bagaimana kunjungan kita selanjutnya selama berada di Pulau Bali ini? Saksikan ya video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, like, komen, dan juga share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.